Nama saya Nadia Kotrunada dengan NIM 11921000045. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat untuk waktu yang luas, tidak kurang dari 2 minggu. Lalu, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, tuangkan ide ke dalam tulisan dan masukkan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tema ke dalam rencana. Yang kedua, pertimbangkan untuk berapa lama kegiatan itu akan dilaksanakan. Yang ketiga, periksa kembali rencana pembelajaran untuk memastikan paling sedikit ada 3 jenis kegiatan yang berhubungan dengan tema dalam satu hari. Yang keempat, pastikan bahwa pada akhir minggu semua bidang atau aspek perkembangan sudah dilaksanakan. Yang kelima, jika bekerja sama dengan ahli atau narasumber, misalkan guru musik, polisi, dokter, dan lain-lain, kemukakan tema dan kegiatan pembelajaran untuk mendukung perkembangan konsep anak. Yang keenam, perhatikan ketersediaan bahan-bahan narasumber untuk membantu terselenggaranya pembelajaran. Dan yang ketujuh, rencanakan agar setiap kelompok anak setiap hari fokus kegiatannya pada tema. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Nabila dengan NIM 119210071. Selanjutnya saya akan membahas lanjutan materi yang pertama, yaitu membuat perencanaan. Yang kedelapan, ada rancangan untuk kegiatan pembukaan melalui kegiatan dalam lingkaran sebagai pengantar pada kegiatan inti. Yang kesembilan, berilah kesempatan kepada anak untuk mengulang pemahaman terhadap tema pada akhir kegiatan. Yang ke-10, periksa kembali rencana yang telah ditulis, apakah istilah, fakta, dan prinsip telah dikembangkan dengan baik. Yang ke-10, periksa pula apakah kegiatan cukup bervariasi dan apakah aspek perkembangan porsinya sudah seimbang dengan komprehensif. Yang terakhir, setelah rencana disusun dengan baik dan lengkap, kumpulkan bahan-bahan dan siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Jadi untuk yang terakhir itu, apabila kita membutuhkan alat atau bahan dalam kegiatan tema belajar ini, hendaknya dipersiapkan seperti nyanyian-nyanyian atau bahan-bahan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Siti Farida dengan NIM 119210068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran terpadu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk melaksanakan pembelajaran terpadu. Yang pertama, mengembangkan tema sesuai dengan kejadian-kejadian spontan yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, membuat penilaian baik itu secara observasi, wawancara, diskusi, atau hasil karya. Yang ketiga, membuat anekdot atau menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tema. Yang keempat, membantu pemahaman anak supaya anak lebih mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Yang kelima, membuat media pembelajaran yang baik itu berupa gambar, hasil karya, atau yang lainnya. Yang keenam, menyimpan hasil karya anak ke dalam sebuah file atau portofolio. Yang ketujuh, melakukan percakapan dengan anak supaya mengembangkan rasa ingin tahu anak. Yang kedelapan, memberikan dan mengembangkan rasa ingin tahu anak. Yang kesembilan, melakukan komunikasi yang baik. Yang kesepuluh, memberi informasi kepada keluarga tentang tema yang kita ajarkan kepada anak. Yang ke-11, mengundang keluarga untuk berkontribusi dalam mempelajari tema yang akan dilakukan. Yang ke-12, keluarga memberi dukungan atas apa yang dilakukan oleh anak terhadap tema tersebut. Dan yang terakhir, keluarga menghargai hasil karya anak, baik itu berupa gambar atau hasil karya yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Cesar Tajmahal dengan NIM 11921000067. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran terpadu. Yang pertama, tujuan penilaian pembelajaran terpadu.
Yang satu, merencanakan pembelajaran individual dan kelompok serta berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, mengidentifikasikan anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. Yang ketiga, mengevaluasi apakah tujuan program sudah tercapai atau belum. Yang keempat, menggambarkan pengalaman anak sebagai alat untuk mengetahui kemajuan proses maupun hasil belajar anak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Neneng Nur Farizah dengan nomor induk mahasiswa 1192-1048. Duduknya saya di sini, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kelima, penilaian dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penilaian proses kegiatan, yakni guru melakukan observasi terhadap anak, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, penilaian hasil karya, baik secara individu maupun kelompok. Yang keenam, di akhir kegiatan, anak dapat menunjukkan hasil karyanya melalui pameran atau pertunjukan seni. Yang ketujuh, guru mengundang orang tua untuk melihat karya seni anaknya.